Selamat siang teman dan Pak Guru, perkenalkan nama saya Trisya Fitriani Rita. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sifat kependudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sekaligus pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kependudukan Jepang di Indonesia yang dapat dirasakan sampai saat ini. Yang pertama ada sifat kependudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 memiliki sifat yang khas dan berbeda dari penjajahan sebelumnya. Jepang datang dengan membawa semboyan yaitu Asia untuk Asia, namun pada praktiknya tetap bersifat penjajahan. Sifat kependudukan Jepang berbeda. Sifat kependudukan Jepang. Beberapa karakter utama pemerintahan Jepang di Indonesia, antara lain yang pertama itu ada militeristik. Pemerintahan dijalankan oleh militer dengan disiplin yang ketat dan keras. Segala aspek kehidupan masyarakat diatur untuk kepentingan perang. Yang kedua ada otoriter dan represif. Kebebasan rakyat sangat dibatasi. Kritik terhadap pemerintah Jepang tidak diperbolehkan dan sering mendapatkan hukuman berat. Yang ketiga ada eksploitatif. Jepang memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia secara besar-besaran, termasuk melalui kerja paksa atau romusa. Yang keempat ada propaganda dan mobilisasi. Massa Jepang menggunakan propaganda untuk menarik simpati rakyat, seperti melalui organisasi putra, Jawa Hokokai, dan pelatihan militer. Yang kelima ada penghapusan pengaruh barat. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia serta budaya lokal. Yang ke-B ada respon bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memberikan berbagai respon terhadap pendudukan Jepang. Antara lain yang pertama itu ada kooperatif atau bekerja sama. Sebagian tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta bekerja sama dengan Jepang untuk memanfaatkan kesempatan dalam mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua ada non-kooperatif atau perlawanan. Terjadi perlawanan di berbagai daerah seperti pemberontakan di Aceh, Singaparna, dan Blitar. Yang ketiga ada strategi terselubung. Banyak tokoh menggunakan organisasi bentukan. Yang ketiga ada strategi terselubung. Banyak tokoh menggunakan organisasi bentukan Jepang sebagai sarana untuk menanamkan semangat nasionalisme dan mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua, pengaruh pendudukan Jepang yang masih dirasakan hingga saat ini. Pendudukan Jepang meninggalkan berbagai dampak yang masih dapat dirasakan dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, baik positif maupun negatif. Yang pertama itu ada dampak positif. Yang pertama, meningkatnya nasionalisme. Rakyat semakin sadar akan pentingnya kemerdekaan dan persatuan bangsa. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang karena menggantikan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pembentukan lembaga dan organisasi. Lembaga seperti BPUPKI dan PPKI menjadi cikal bakal terbentuknya negara Indonesia. Yang keempat, pengalaman militer, pembentukan peta atau pembela tanah air menjadi dasar bagi pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama ada penderitaan rakyat kebijakan Romusa menyebabkan banyak korban jiwa dan penderitaan. Yang kedua, kerusakan ekonomi. Eksploitasi sumber daya dan menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat memburuk. Yang ketiga, trauma sosial. Kekerasan dan penindasan meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kesimpulan dari materi ini bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memiliki sifat militeristik, otoriter, dan eksploitatif meskipun dibungkus dengan propaganda pembebasan Asia. Respon bangsa Indonesia beragam, mulai dari kerjasama hingga perlawanan. Pendudukan ini memberikan dampak yang kompleks, baik positif seperti meningkatkan nasionalisme dan persiapan kemerdekaan, maupun negatif berupa penderitaan dan kerusakan sosial ekonomi yang masih dirasakan hingga saat ini. Sekian dari video dari saya. Terima kasih.